Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Kita cek dulu ya untuk kehadiran siswanya. Saya panggil satu persatu dulu. Absen 1. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk biar kita semangat, kita nyanyikan dulu lagu Padamu Negeri. Untuk apa? Biar kita tambah semangat dan tambah cinta kepada tanah air kita. Untuk pelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang efek-efek yang ada di CorelDRAW dan kita sudah mempraktekannya ya. Nah, untuk hari ini nanti kita belajar tentang memanipulasi gambar vektor model 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, nanti kita belajar bagaimana caranya kita bisa membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi nanti kalau kita mau buat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, kita buat dulu untuk sketsanya. Jadi nanti ada sketsa untuk gambar kita sebelum kita masuk ke desain kita yang ada di komputer. Kalau kita sudah membuat sketsa gambar, nanti langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam scanner gambar tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam scanner, kita olah nanti gambarnya menjadi gambar JPEG. Nah, kalau sudah selesai, baru kita nanti import gambarnya yang dari scanner tadi yang berupa JPEG, kemudian kita masukkan ke dalam Corel. Selanjutnya baru kita olah menjadi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk memudahkan kalian dalam mengedit desain kalian nanti, silakan kalian pertebal dulu hasil sketsa kalian dengan drawing pen sebelum kalian pindahkan ke scanner. Untuk penilaian nanti, yang bagian keterampilan ada 2 macam, yaitu yang pertama untuk hasilnya desain vektor gambar 2 dimensi, yang kedua desain vektor gambar 3 dimensi. Pengetahuannya nanti saya kasih 2 penilaian juga. Jadi nanti kalian buat laporannya, cara kalian membuat gambar vektor 2 dimensi dan gambar 3 dimensi yang kalian akan buat di Microsoft Word. Untuk gambar-gambarnya, langkah-langkahnya nanti kalian screenshot dan diberi keterangan. Saya kasih contoh untuk pembuatan grid model garis bantu kotak-kotak gitu. Nah, yang pertama kalian lakukan, ini kalian ubah dulu settingan unitnya ini ke milimeter saja. Nah, ini satuan terkecilnya kan 0,1 mm. Di sini kita ubah bagian layoutnya, back setup, kita pilih grid. Di bagian grid ini kita kasih angkanya tadi 0,1, vertikal juga sama 0,1. Nah, di sini kita centang dulu untuk bagian snap to gridnya, kita klik OK. Nah, kalau sudah untuk penampilannya, kita pilih view, kemudian kita pilih grid dan dokumen grid. Nah, seperti ini. Ini tampilan kalau kita mau buat grid model kotak-kotak garis bantu gini biasa. Nih, bisa langsung kalian mulai untuk pembuatan objeknya di sini. Nah, kali ini kita mau buat untuk tampilan grid, yang mana itu nanti gridnya nggak grid seperti yang tadi model kotak biasa, tapi ini kita pakainya model grid dengan kemiringan sudut eksis 30 derajat. Nah, ini nanti istilahnya isometric drawing. Jadi ada teknik menggambar dengan membuat 3 ukuran, yakni ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, ini nanti bertujuan untuk menampilkan gambar 3 dimensi, dan biasanya pembuatannya itu nanti dimiringkan 30 derajat dari sumbu eksisnya. Nah, gimana cara pembuatannya? Langsung saja kita praktekkan. Nah, yang pertama kita buat untuk sudut poligon. Jadi kita buat dulu objek poligonnya seperti ini. Nanti di bagian atas ini kita pakai sudut 6. Jadi kita pakai 6 segi. Kita pakai 6 segi di sini. Nah, seperti ini kita duplikat. Jadi kita buat duplikat pakai Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu kita buat garis pakai shape tool. Nah, di bagian titik ini kita tarik aja ke dalam, kita paskan sumbunya. Nah,
kita perbesar biar kelihatan, kita paskan sumbunya. Nah, seperti ini sampai pas. Nah, kalau sudah, ini kita seleksi keduanya, kita tarik, kita seleksi, kita perkecil. Ukurannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah, ini kita taruh di bagian bawahnya. Terus biar ini muncul untuk penduplikatan ke kanan, kita bisa pakai ini objek. Kemudian kalian pilih transformation, rotation. Nah, di bagian kanan ini nanti muncul ya. Kita pilih untuk positionnya. Di bagian position kita pakai sumbu X. Jadi sumbu X ini kita samakan dengan lebar si objek. Jadi nanti nggak numpuk-numpuk, kita samakan aja. Nah, untuk kopiannya itu kita sesuaikan kira-kira berapa gitu. Misal di sini saya buatnya 15, kita apply. Nah, masih kurang ya. Kita Ctrl Z, kita tambahin lagi. Misalnya di sini ada 18, kita apply. Nah, seperti ini. Misal masih kurang, kita tambah lagi misalnya 20. Apply. Nah, seperti ini udah pas ya. Kita buat untuk duplikat ke atasnya untuk sumbu Y. Jadi kita nanti pakainya ini untuk sudut tinggiannya, kita pakai setengahnya aja, berarti setengahnya ini 2, nah kita pakai kalkulator aja biar gampang ya. Kita bagi 2, ini hasilnya ketemu ini 1,247. Kita seleksi semua, kita duplikat, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di bagian sini kita seleksi lagi, kita pilih ini X nya 0, kemudian Y nya kita masukkan tadi 1,247. Udah, kita klik apply. Nah, seperti ini. Nah, ini misal masih kurang, kita Ctrl Z aja, kita tambahin misalnya 24 misalnya, kita apply. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini sudah jadi untuk grid kita. Nah, bagaimana caranya kita mau buat grid ini nanti bisa berwarna biru? Biasanya kan warnanya biru untuk gridnya. Jadi kita grup semuanya pakai Ctrl G. Nah, kalau sudah, pastikan sudah jadi satu, kita grup, terus kita pilih di bagian window, kita pilih doctor, ini kita pilih bagian object manager. Di bagian object manager ini kita pilih untuk pack 3. Jadi untuk width-nya ini di bagian grid ini kita namakan ini width. Ini kita taruh, kita tarik di sini, kita masukkan misal ini kita pakai ya pack 2 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, udah jadi. Ini udah berwarna biru, width-nya udah. Terus kita tutup, kita lock untuk bagian kuncinya biar nanti biar gridnya ini enggak kegeser-geser kemana-mana walaupun kita mau buat objek. Nah, untuk pembuatan objeknya tadi, misal kalian sudah punya gambar gitu di sketsa, bisa kalian masukkan di sini. Contohnya misalnya ya, saya bukakan ini misalnya, ini kita masukkan ke sini. Di sini modelnya gambar itu berada di bawah grid. Nah, ini biar bisa simetri, kita bisa pakai ini. Jadi enak banget lah pokoknya untuk kita gambar ini bisa kita bisa geser-geser ini gambar tanpa kita menggeser grid yang kita buat tadi. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan aja. Kita pakai kita pakai ini freehand atau pen. Nah, ini nanti biar kita paskan untuk
untuk sketsa gambarnya. Nah, seperti itu. Sudah, seperti itu saja. Oke, tadi sudah saya lihat ya untuk gambar-gambar yang sudah dikasih lihat ke saya tadi. Untuk gambar yang objek 2 dimensi tadi sudah bagus-bagus semua ya. Intinya kalau kita mau membuat gambar 2 dimensi, paling enggak itu sudah memperlihatkan estetika gambar yang sesuai begitu. Untuk ilustrasi misalnya ya dipaskan untuk ilustrasi, temanya untuk apa, untuk memperlihatkan oh ini karikatur orang, oh ini pemandangan, oh ini logo atau apa, dipaskan seperti itu. Nah, untuk model yang 3 dimensi, yang namanya aja 3 dimensi, berarti itu harus terlihat dari berbagai sudut misalnya. Jadi kalau untuk gambar yang 3 dimensi, kita bisa tahu gambar itu 3 dimensi ya dari sudut bayangannya. Itu terlihat, oh ini ada bayangnya, berarti model gambar yang 3 dimensi. Kalau model gambar 3 dimensi sama 2 dimensi itu jelas beda ya. Kalau untuk gambar 2 dimensi itu memang tidak terikat banget oleh bayangan dan berbagai sudut. Tapi kalau misal gambar 3 dimensi, yang namanya aja 3 dimensi, berarti ya paling nggak harus ada beberapa bayangan yang mendukung itu. Gimana dari tadi, ada pertanyaan lagi nggak? Semisal ada pertanyaan nanti bisa tanya sama saya ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita minggu depan. Yang belum selesai sketsanya ini bisa dilanjutkan lagi di rumah. Untuk pertemuan minggu depan kita langsung aja masukkan sketsa kita ke scanner, biar nanti kita olah menjadi JPEG, kemudian kita olah lagi ke CorelDRAW begitu, biar cepat selesai pekerjaannya ya. Cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pelajarannya bermanfaat dan bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.